Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Shita. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku pada pembelajaran 6. Silakan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 3, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Pada pembelajaran 2 ini, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, yaitu laporan hasil wawancara. Sedangkan pada muatan PPKN, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, yaitu hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan langka. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari pertama yaitu bahasa Indonesia. Sebelumnya, teman-teman telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Sekarang, teman-teman akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Nah, sebelum menjelaskan tentang laporan hasil wawancara, Sita akan menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman sikap dan keterampilan yang baik saat wawancara. Sebelum wawancara, yang pertama, menyiapkan daftar pertanyaan. Yang kedua, melakukan latihan menghafal pertanyaan. Yang ketiga, membuat janji dan izin. Yang keempat, datang tepat waktu. Yang kelima, berpakaian sopan. Yang keenam, bersikap santun. Selanjutnya, sikap yang baik saat wawancara yaitu yang pertama, memperkenalkan diri. Yang kedua, menyebutkan tujuan wawancara. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan ringan. Yang keempat, membuat suasana menjadi santai. Yang kelima, mengajukan pertanyaan secara jelas. Yang keenam, mendengarkan informasi narasumber. Yang ketujuh, tidak memotong penjelasan narasumber. Yang kedelapan, tidak mengulang jawaban narasumber. Yang kesembilan, mengambil kesimpulan dari informasi. Dan yang kesepuluh, mencatat inti atau merekam wawancara. Nah, selanjutnya, sikap yang baik setelah wawancara. Yang pertama, memohon diri atau berpamitan. Yang kedua, mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, menyampaikan permohonan maaf. Nah, demikian sikap dan keterampilan yang baik saat wawancara. Semoga dengan penjelasan dari Shita, teman-teman bisa menerapkan sikap dan keterampilan yang baik saat teman-teman melakukan wawancara. Selanjutnya, Shita akan menjelaskan format laporan hasil wawancara. Kita sudah mengetahui sikap dan keterampilan yang harus dimiliki saat melakukan wawancara. Saat melakukan wawancara, pewawancara harus mencatat atau merekam informasi yang disampaikan narasumber. Hasil wawancara bisa kita tuliskan dalam bentuk laporan. Sekarang, kita akan belajar menulis laporan hasil wawancara. Ayo kita perhatikan format laporan hasil wawancara berikut. Format laporan hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang. Kita tulis alasan kita melakukan wawancara. Format yang kedua,
maksud dan tujuan. Kita tulis maksud dan tujuan kita melakukan wawancara. Selanjutnya format yang ketiga, topik wawancara. Kita tulis topik wawancara yang kita lakukan. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Kita tulis hari, tanggal, waktu, dan tempat melakukan wawancara. Format yang kelima, laporan hasil wawancara. Kita tulis nama narasumber, nama pewawancara, dan hasil wawancara yang kita lakukan. Selanjutnya yang terakhir atau keenam, kesimpulan. Kita tulis kesimpulan dari informasi yang didapat setelah melakukan wawancara. Nah, sudah jelas ya teman-teman format laporan hasil wawancara. Nah, semoga dengan penjelasan dari Sita mengenai format laporan hasil wawancara, teman-teman bisa menuliskan laporan hasil wawancara dengan baik. Teman-teman, masih semangat kan? Muatan pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu PPKN. Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban kita bersama loh teman-teman. Ayo kita diskusikan. Sebelumnya, teman-teman telah mengetahui tentang hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi. Teman-teman, tahukah teman-teman apa itu hewan langka? Nah, mari kita cari tahu hari ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keragaman hewan. Namun, keragaman hewan saat ini terancam karena semakin sempitnya hutan. Selain itu, adanya perburuan liar menyebabkan beberapa hewan menjadi langka, bahkan hampir punah. Ada beberapa hal menarik yang perlu kita perhatikan tentang hewan langka. Mari kita simak beberapa hal tentang hewan langka di Indonesia berikut. Yang pertama, banyak hewan langka digunakan sebagai maskot provinsi di Indonesia. Misalnya, anoa sebagai maskot Sulawesi Tenggara dan burung cendrawasih sebagai maskot Papua. Yang kedua, hewan langka banyak diburu dan diperdagangkan tanpa memikirkan jumlahnya yang semakin sedikit. Yang ketiga, hewan langka di Indonesia terancam punah karena kehilangan habitat yang disebabkan oleh industri minyak sawit dan kertas. Yang keempat, kerusakan hutan semakin mengancam keberadaan hewan langka di Indonesia. Yang kelima, orangutan, badak, dan harimau Sumatera termasuk hewan terlangka di dunia. Yang keenam, perlindungan hewan langka di Indonesia masih kurang. Nah, sudah jelas ya teman-teman, apa itu hewan langka? Teman-teman, berikut ini Sita contohkan hewan langka yang ada di Indonesia. Di antaranya yang pertama, harimau Sumatera. Yang kedua, orangutan. Yang ketiga, badak. Nah, selain ketiga hewan tersebut, masih banyak hewan langka yang lain loh. Kita harus selalu ingat ya teman-teman, hak kita adalah melihat dan mempelajari hewan langka. Kewajiban kita adalah menjaga hewan langka agar tidak punah. Hak dan kewajiban terhadap kelestarian hewan langka. Kita sudah mengenal berbagai jenis hewan langka. Kita mempunyai hak terhadap berbagai jenis hewan tersebut. Keragaman hewan langka dapat kita manfaatkan untuk menambah kekayaan ilmu pengetahuan. Kelestarian hewan akan memengaruhi keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan berpengaruh pada hak seluruh makhluk hidup untuk tinggal di lingkungan yang lestari. Oleh karena itu, kita harus mendukung upaya pelestarian hewan langka. Melestarikan hewan langka perlu dilakukan agar hewan tersebut tidak punah.
Kepunahan hewan akan berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita bisa mendukung pelestarian hewan langka dengan cara berikut. Yang pertama, membuat poster ajakan melestarikan hutan. Yang kedua, mendukung pelaksanaan penangkaran hewan langka. Yang ketiga, menghimbau masyarakat untuk ikut melestarikan hewan langka. Yang keempat, membuat poster ajakan agar tidak membeli barang yang terbuat dari hewan langka. Yang kelima, mendukung pendirian tempat perlindungan hewan langka. Misalnya, Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Nah, sudah jelas ya teman-teman, hak dan kewajiban kita terhadap kelestarian hewan langka. Ayo membaca, lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain, yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka. Misalnya, Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Selain itu, kita juga melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Dan ketika kita melindungi hewan langka, maka kita dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, untuk bahan pangan dan bahan obat-obatan. Nah, setelah membaca bacaan tadi, mari kita berdiskusi. Jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Kita perlu melestarikan hewan langka karena dengan melestarikan hewan langka, kita akan menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik dan kebutuhan hidup masyarakat terpenuhi. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? Jika terdapat hewan yang punah, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu, sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka yaitu membuat poster ajakan melestarikan hutan, mendukung pelaksanaan penangkaran hewan langka, menghimbau masyarakat untuk ikut melestarikan hewan langka, dan mendukung pendirian tempat perlindungan hewan langka. Pertanyaan yang keempat, tuliskan himbauanmu terhadap masyarakat agar melestarikan hewan langka. Yang pertama, mari kita lestarikan hewan langka dengan tidak melakukan perburuan liar. Yang kedua, jaga dan lindungi hewan langka dari kepunahan. Yang ketiga, selamatkan hidup hewan langka, selamatkan hidupmu. Terima kasih teman-teman semua. Teman-teman semua hebat, teman-teman semua jago. Teman-teman telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang.
cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.